Semua yang kita lakukan dalam roda kehidupan di muka bumi, dalam keseharian kita, bangun pagi, kemudian kita mulai aktivitas seperti biasa teman-teman lakukan, tiba waktu siang juga kita break, kemudian kita makan siang, sholat, aktivitas umumnya, sampai sore, kemudian kita pulang ke rumah, mulai kita beraktivitas di rumah juga bersama keluarga sampai malam istirahat. Besok begitu lagi, lusa begitu lagi, tapi perlu diketahui, semua ini akan ada akhirnya. Bukan pensiun dunia, tapi datangnya ajal pada setiap orang di antara kita. Tidak ada orang yang kekal di muka bumi ini teman-teman sekalian. Para nabi-nabi pun meninggal dunia. Saya bukan sedang menakut-nakuti tapi mengingatkan. Kalau akan ada satu hari nanti, 1 jam atau 1 detik di mana kita akan menghembuskan nafas terakhir kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka telah datang maka tidak akan diterlambatkan saat atau dimajukan sesaat. Di detik itu, di tempat itu kita akan meninggal dunia. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau program-program hidupnya sudah berjalan atau ada yang belum terpenuhi, tetap akan meninggal pada saat itu. Kita mau atau tidak mau. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Maka di sana Allah akan wafatkan dia. Terlalu banyak, jutaan mungkin miliaran manusia sebelum kita yang sudah wafat. Teman-teman sekalian, apa yang saya baru sampaikan tadi bahwasanya kita mengejar prestasi dunia, kita usahakan selalu hubungkan dengan niat yang baik. Perbuatan mubah dalam Islam boleh berubah menjadi sunnah di saat Bapak Ibu mengatur niatnya. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang mengajar lebih dari 40 tahun di Masjid Nabawi. Beliau punya karya tulis cukup banyak, sudah meninggal. Beliau mengatakan amal-amal mubah, perbuatan-perbuatan mubah yang duniawi bisa diubah menjadi sunnah kalau orang niatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, makan dan minum mubah. Anda boleh makan selama halal. Lapar makan silakan, selama tidak haram itu. Tetapi itu mubah saja. Mubah apa definisinya? Dilakukan, dinikmati, boleh, ditinggalkan tidak berdosa. Semuanya boleh saja. Dinikmati boleh, ditinggalkan juga tidak masalah. Itu mubah. Tapi Anda bisa mengubahnya menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dan dinikmati dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, arti bisa berubah. Nah, makan dan minum bisa Bapak Ibu ubah dengan niatnya. Kalau saya makan dan minum karena ingin memberikan hak tubuh. Karena Allah sebagai pencipta memberikan sinyal lapar dan sinyal haus berarti tubuhmu sedang butuh nutrisi dan cairan. Kapan kita niatkan itu saja. Mengalihkan niat kita dari hal yang mubah. Hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus atau dahaga. Kepada menjaga dan merawat tubuh yang Allah amanahkan. Maka kita sudah mendapatkan pahala. Saya sering menjadikan prinsip hidup saya juga begini Bapak Ibu sekalian. Dan saya jadikan juga penyampaian di penceramah. Cukup banyak jemaah juga yang merasa itu manfaat kalimat ini. Saya katakan, ayo kita menuju ke akhirat dengan membawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Bawalah menuju ke akhirat kematian kita, amal saleh dan teman saleh. 2 ini. Selalu sibuk dari zikir, baca Quran, dari Quran dengarin ceramah, dari dengarin ceramah berkata yang baik, ilmu pengetahuan, apalah dari manfaat ke manfaat yang lain gitu. Dan amal saleh. Kemudian bawa teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ada orang nanti dari neraka, Bapak Ibu sekalian akan dikeluarkan dari neraka sampai ahli neraka semua bingung. Ini orang keluar bagaimana? Kok bisa? Dia sudah dibakar di neraka. Kemudian mereka saling bertanya, apakah ada amal solehnya orang ini? Ahli neraka saling ngomong satu sama yang lain. Maka tidak ada yang bisa jawab. Sampai malaikat mengatakan, sungguh dia dikeluarkan karena syafaat atau pemberian sahabatnya atau yang orang kenal dia yang saleh. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap di dunia dulu mereka punya sahabat yang baik. Yang bisa membawa kita ke surga gitu kan. Dan jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa dan musuh. Nah ini penting. Jangan dari dosa ke dosa. Kalau kamu berbuat dosa bertobat segera. Kemudian jangan bawa musuh. Dari tiap hari gosipin orang. Tiap hari fitnah orang. Tiap hari cuma tahu kesalahan orang. Ini nggak boleh. Yang nampak depan mata kita kalau ada kesalahan orang, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan, perintahkan kebaikan, sampaikan kebaikan dan larang dari kemungkaran dengan cara yang baik. Kalau kita tidak tahu, gak usah dikorek-korek. Karena mencari-cari aib seorang muslim ini jadi masalah juga. Ya, karena kata Nabi SAW, siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan juga membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya.
Bukan tugas kita untuk itu. Allah berfirman selanjutnya 102-nya, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Siapa yang pada hari itu berat amal salehnya, ibadah-ibadah yang lebih baik daripada dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, selamat. Dan ini ditentukan sekarang. Supaya timbangan amal kita nanti berat, di sini ditentukan. Gak bisa nanti di akhirat baru kita mau kerja amal saleh, gak bisa. Udah gak mungkin. Ya. Kemudian ayat 103-nya, "Waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka yang celakakan dirinya dan mereka kekal dalam neraka jahannam. 104-nya Allah gambarkan bagaimana ahli neraka supaya kita hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari kesalahan kita. Atau untuk menarik kita berbuat amal saleh. Allah berikan kita sebebas-bebasnya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau beramal amal silakan, amal saleh silakan. Dan siapa yang mau kafir silakan. Tapi masing-masing bertanggung jawab. Makanya ahli neraka nanti Bapak Ibu sekalian masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Memang dia pantas masuk ke situ. Karena dia sendiri yang buat. Allah sudah larang, jangan zina, jangan bohong, jangan ini, jangan itu, jangan. Dia tetap lakukan, dia tidak taubat, ya sudah, kena hukumannya. Kan itu. Allah sudah perintahkan sholatlah, puasalah, zakatlah, hajilah dan seterusnya. Tinggal dia kerjakan dapat pahalanya. Di neraka digambarkan talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Nanti muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Di sini ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini kata Nabi SAW adalah saking panasnya neraka sampai bibir atas ahli neraka itu melepuh dan bisa dilipat ke kepalanya. Naudzubillah. Ini hadis sahih menjelaskan itu. Dan bibir bawahnya melepuh sampai bisa ke pusatnya, ke perutnya. Itu namanya cacat. Di sini Allah mengatakan api neraka akan membakar muka mereka karena panasnya, melepuh bibirnya sampai mereka cacat. Setengahnya bisa dilipat ke atas, setengahnya bisa sampai ke perut, tapi tidak mati. Subhanallah, kalau orang ditangkap di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian, maling misalnya, mencuri, selama dia masih hidup mungkin ada orang yang masih gebukin, karena orang pikirkan dia masih hidup, masih rasakan sakit. Tapi kapan dia meninggal dunia, udah gak ada lagi orang yang pukul. Kenapa? Karena orang tahu orang mati gak rasa sakit kan. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian tidak ada kematian. Mati cuma satu kali. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Sesungguhnya orang yang sudah mati itu tidak akan pernah merasakan mati lagi kecuali satu kali saja. Jadi di neraka itu 24 jam disiksa non-stop. Enggak ada negosiasi, enggak ada sogokan, enggak ada apa-apa. Pokoknya siksa ya siksa. Kemudian Allah berfirman kepada ahli neraka 105-nya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah kata Allah, ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu semuanya, tapi kamu selalu mendustakannya. Pak, Bu, ingat. Salat, puasa, zakat, haji dan umrah, bakti orang tua, jenguk orang sakit. Kita ingatkan majelis ilmu. Ya, berbagilah gitu kan. Jangan ini, jangan itu, jangan riba, jangan membunuh, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan ini dan itu. Ya sudah diingatkan, tapi sudahlah, apain nasihatin saya? Allah bilang, kan dulu sudah diingatkan kamu tentang ayat-ayatku, tapi kamu yang tidak mau dengar, ya, kamu mendustakannya. Lalu kemudian ahli neraka menjawab Allah. Perhatikan, Allah sudah buka sekarang. Ini nanti akan terjadi di neraka, wa'udzubillah. Dan kita sebagai seorang muslim tidak ragu dengan firman Allah. Perhatikan 106-nya. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Baru saat itu mereka ngakuin, iya saya nyesal dulu ya Allah riba, saya nyesal dulu ghibah, saya nyesal dulu fitnah. Ya. Lalu mereka bilang 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali lagi dalam dosa, dalam kekafiran, maka sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Di saat itu mereka baru tahu, baru lihat. Kan kita tidak perlu Bapak Ibu sekalian lihat dulu, celaka dulu, baru mau taubat, jangan.
Kita sudah tahu nih kalau kita balap-balapan, ugal-ugalan, jalan licin jatuh, bisa patah kaki, bisa pecah kepalanya. Kenapa dicoba? Neraka itu bukan untuk dicoba. Allah sampaikan siksanya untuk kita jauhi. 108-nya ini unik sekali. Saya akan bacakan nanti hadis tentang ini ya. Allah berfirman pada saat mereka bilang, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kalau kami kembali lagi pada kekafiran, pada maksiat, maka kami orang zalim. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ini firman Allah, Bapak Ibu demi Allah nanti akan didengar oleh ahli neraka. Tidak ada kebohongan dalam masalah ini. Tidak ada keraguan. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, ada sebuah hadis merincikan tafsir makna ayat ini. Bunyinya begini. Kata Nabi SAW, nanti ahli neraka, mereka karena kesakitan 24 jam non-stop siksaan terus, maka mereka memanggil para malaikat penjaga neraka. Istilah julukan mereka Zabaniyah. Falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah. Mereka boleh kata Allah di neraka, panggil siapa saja kami akan panggil Zabaniyah. Malaikat-malaikat yang keras, kasar, selalu patuh kepada Allah. Potong-potong, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Maka mereka panggil, tolong minta supaya Allah ringankan kami sehari saja. Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka, seingat saya riwayat itu 40 tahun. Gak bicara sama mereka, dibiarkan saja. Setelah itu pun malaikat mengatakan, hina kalian di dalam situ. Tidak ada gunanya negosiasi. Lalu mereka panggil Tuhan mereka, ya Tuhan kami, ya Allah. Allah ini punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Semua itu bermakna apa? Kasih pengasih, penyayang, yang maha lembut, Al-Latif. Sifat-sifat Allah luar biasa gitu. Tapi di situ nanti kalau orang masuk neraka, Allah nggak pakai sifat-sifat ini. Allah akan pakai sifat yang berbeda. Yang Allah juga itu syadidul iqab, berat siksaannya gitu kan. Allah itu juga kalau murka itu luar biasa. Maka nggak boleh kita masuk ke ranah itu. Maka di saat itu Allah SWT tidak berbicara dengan mereka, kata Nabi SAW, seumur dunia. Seumur dunia ini berapa miliar tahun itu. Allah nggak bicara sama mereka. Setelah itu pun, setelah sekian seumur dunia, maka baru Allah bilang 108 ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dalam neraka dalam keadaan terhina dan jangan pernah bicara sama aku. Setelah seumur dunia, miliaran tahun mereka mohon-mohon Allah nggak jawab. Setelah dijawab pun dia memang gitu. Kata Nabi Muhammad SAW pada saat itu mereka putus asa. Karena sudah tidak ada lagi yang mereka bisa minta pertolongan. Dan saking banyaknya air mata mereka yang keluar. Sampai seperti lautan. Kalau kapal mau atau bahtera mau diarungkan di atasnya maka bisa jalan di atas air mata mereka. Dan sungguhnya kata Nabi SAW, mereka menangis ganti air mata keluar darah. Tapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini kenapa semua? Hanya karena riba? Hanya karena tidak mau sholat? Hanya karena durhaka sama orang tua? Untuk apa? Kenapa kita nggak jadi orang yang baik saja? Sementara Islam itu teman-teman sekalian mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Anda kalau masuk dalam Islam secara kafa, menyeluruh seperti Allah bilang, ya alladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman masuk dalam Islam secara kafah. Amalkan semua isinya. Yang wajib, yang sunnah, amalkan semuanya. Tinggalkan semua larangannya. Haram dan makruh tinggalkan saja. Gitu kan? Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan yang membuat kalian lalai dari mengerjakan ibadah itu. Orang kalau mengikuti perintah agama ini Bapak Ibu sekalian jadi orang baik. Islam kan suruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah kan baik. Islam larang kita apa? Ghibah, ceritain aibnya orang. Fitnah, mukul, mencuri, membunuh, tidak boleh semuanya. Berarti kita kalau masuk ke dalam Islam, jadi orang Islam yang benar ini jadi baik sebenarnya. Gitu kan? Islam tidak akan pernah tercemarkan dengan buruknya penganutnya yang melanggar perintah agama. Tapi orang yang berpegang teguh pada agama ini akan pasti baik.